device kami, yaitu aplikasi, aplikasi analisis kesehatan smartwatch user yang bernama Redfit. Hmm. Mana kelompok kami ada Kian, Valentio, saya sendiri, lalu Mario dan juga Nick. Baik, saya mulai dari latar belakang. Banyak pengguna smartwatch sebenarnya sudah punya data kesehatan yang lengkap. Tapi sayangnya data itu cuma jadi kesimpulan angka terpisah yang susah dipahami oleh orang awam. Akhirnya kita baru peduli dengan kondisi tubuh saat sudah jatuh sakit karena memang tidak ada sistem peringatan dini yang bisa memberitahukan kita dengan jelas. Akhirnya kondisi ini bikin pola hidup kita jadi reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, kita butuh solusi AI yang mampu menyatukan semua data dari smartwatch itu untuk mendeteksi kondisi tubuh lebih awal. Dengan begitu, data yang ada tidak lagi cuma diterka-terka, tapi bisa diubah menjadi tindakan nyata sebelum terlambat. Baik, ini adalah 5 hasil wawancara dari kelompok kami dari beberapa sumber, yaitu satu, pengguna membutuhkan fitur monitoring kesehatan yang sering digunakan dan relevan. Lalu, pengguna membutuhkan pemahaman yang lebih jelas terhadap data kesehatan. Yang ketiga, pengguna membutuhkan rekomendasi kebugaran berbasis data dan AI. Lalu yang keempat, pengguna membutuhkan fitur yang mendukung performa dan aktivitas sehari-hari. Pengguna membutuhkan, dan yang kelima, pengguna membutuhkan personalisasi fitur yang lebih detail. Itu adalah hasil wawancara dari beberapa sumber kami. Lalu untuk demo aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ian. Baik, setelah ini saya akan melakukan demo dari aplikasi kami, yaitu Redifit. Baik, sini adalah tampilan dari Redifit. Untuk melakukan input, jadi alurnya adalah kita akan menginput eh, hasil dari metrik, ada 4 parameter kesehatan, yaitu adalah langkah, kemudian ada kalori, detak jantung, dan tingkat stres. Data ini diambil dari smartwatch dari usernya. Nah, sayangnya untuk mengambil data dari smartwatch-nya langsung dari Huawei itu masih ada kendala. Jadi kita sudah melakukan pengajuan kepada Huawei untuk mengakses Huawei Dev, tapi sudah 2 kali ditolak. Jadi kami memberikan dua opsi, yaitu pertama ada upload CSV-nya dari smartwatch, data smartwatch di-upload CSV ke sini. Dan juga ada data input manualnya. Baik, sebagai contoh mungkin saya akan tunjukkan input manual ya. Jadi yang tadi saya bilang ini ada 4 parameter, langkah, kalori, detak jantung, dan tingkat stres. Dan juga eh, ada 6 jam, record 6 jamnya. Jadi mungkin saya coba mengisi ya, ini langkah, dia ada 500. Dan kita akan coba generate bagaimana hasil analisis skor kebugarannya. Nah, baik, di sini ada tiga ya, 3 hasil. Yang 4 ini adalah hasil dari, yang pertama, nilai dari kualitas tidur kita itu bagaimana, 83%. Kemudian ada heart rate-nya 70%, dan juga resting heart rate ada 55%. Kemudian ada recovery-nya 70%. Nilai ini diambil dari keempat parameter ini. Lalu di sini ada readiness score. Readiness score ini diambil dari perhitungan dari keempat ini. Dan AI akan menghitung dari 4 hasil parameter ini dan dihitung menjadi hasil readiness score ini jadi berapa dari keempat hasil tersebut. Nah, jadi dari sini readiness score akan disimpulkan apakah secara keseluruhan kebugaran kita ini bagus, buruk, atau ya masih rawan-rawan gitu. Dan kita akan coba upload CSV-nya. Di sini kita tekan tombol upload CSV, kita masukkan hasil data CSV, hasil data kesehatan kita dan untuk CSV, kita upload. Nah, ini udah dianalisis ya. Kita tunggu sebentar.
kita coba lagi ya. Nah, sudah muncul nih. Sleep-nya 81%, kemudian heart rate variabelnya 83%, resting heart rate 68%, recovery 77%. Kesimpulan yang diambil dari AI-nya adalah overall score kita bernilai 79, yang artinya nilai ini sudah bagus untuk kesehatan kebugaran usernya ini. Baik, sekian dari demo yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan di bagian arsitektur dan training modelnya. Di sini kami menggunakan multitask arsitektur dengan modelnya LSTM. Di sini kami gunakan untuk memprediksi sleep score, eh, HRV, terus RHR, kemudian ada recovery-nya, dan juga nantinya akan dihitung readiness-nya. Pertama kita mulai dari latar belakang model. Yang pertama itu model ini berbasis multivariate time series. Jadi dataset yang kami gunakan juga merupakan dataset time series. Kemudian untuk model sendiri yaitu LSTM. Setelah itu kami melakukan dengan pendekatan multitask learning atau multitask arsitektur. Dengan multitask ini kami outputnya itu akan ada 5. Kemudian untuk datasetnya itu kami menggunakan datasetnya per jam atau hourly data. Nah, begitu adalah struktur input datanya. Di sini yang pertama sequence length, di mana data yang kami gunakan itu adalah data 6 jam terakhir. Di sini adalah 6. Kemudian untuk fitur input itu ada step total, total angka, terus ada jumlah kaloris, terus heart rate, sama ada tingkat stresnya. Nah, dengan sini step input yaitu 6 atau 4 yaitu 6 merupakan sequence length-nya dan 4 merupakan fitur inputnya. Berikut ini adalah arsitektur model yang kami kembangkan. Di sini kita input 6 kali 4 di mana 6 merupakan total jamnya, 6 jam terakhir, dan 4 itu merupakan 4 fitur yang kita gunakan. Kemudian di sini kita masuk pada layer pertama dari LSTM. Pertama ini ada 64 neuron. Kemudian nantinya akan masuk ke layer kedua, akan ada 32 neuron. Setelah itu akan masuk ke dropout. Jadi sebanyak 30% dari dan sudah latih akan di-cut secara acak yang paling buruk. Kemudian sisanya akan digunakan untuk melakukan perhitungan pada output layersnya. Di sini ada 5 dance layer, di mana setiap ini akan menyelesaikan satu task. Kemudian untuk output dari multitask learning sendiri atau multitask arsitektur sendiri. Pertama di sini model kami akan menghasilkan 5 output regresi, yaitu dari sleep scores, terus HRV score, RHR score, recovery score, dan readiness score. Dan juga di sini kami menggunakan untuk melakukan sharingnya itu menggunakan heart parameter. Untuk proses trainingnya sendiri, di sini kami melakukan split data dengan 80% menjadi data training dan 20% menjadi data testing. Dengan optimizernya Adam, kemudian learning rate-nya 0,001. Untuk loss function sendiri di sini kami menggunakan cuma menggunakan mean squared error (MSE). Kemudian total loss-nya itu diambil dari jumlah semua loss output-nya. Untuk pet propagation memperbarui share LSTM layer. Nah, untuk keunggulan model sendiri yang kami dapat itu yang pertama
pada model yang kami gunakan ini itu mampu untuk menangkap pola temporal. Kemudian untuk yang kedua, memanfaatkan korelasi antara variabel fisiologis. Dan yang ketiga, lebih efisien dibanding jika kita membuat model-model terpisah gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu cocok untuk prediksi readiness berbasis aktivitas harian. Nah, jadi yang terakhir untuk kesimpulan pada model multitask arsitektur yang kami gunakan ini, yang pertama itu mampu untuk mengolah data time series per jam. Setelah itu, dari situ bisa digunakan untuk memprediksi 5 indikator kesehatan secara simultan. Kemudian yang ketiga, eh, di sini itu menggunakan share representation untuk efisiensinya. Dan yang terakhir itu mendukung sistem prediksi readiness berbasis AI. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nick. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sini saya akan menjelaskan deployment dan penjelasan code. Ya, si code walkthrough-nya seperti itu. Nah, sebentar saya akan share screen dulu. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Di sini kami melakukan deploy. Untuk backend-nya kita simpan di Railway. Dan juga di sini kita pakai framework-nya pakai Flutter. Flutter, terus kita deploy di Vercel. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan juga masukkan ke code walkthrough-nya. Oke, jadi ini untuk code base kita. Saya mulai dari main.py-nya dulu. Jadi ini logic backend-nya ada tersimpan di sini. Nah, jadi di sini kita menggunakan Flash API, jambatan text TensorFlow untuk backend dan model untuk AI-nya. Di sini kita loading modelnya pakai model path di sini, yang dimana kita akan mengambil model dot kerasnya. Yang di sini case-nya adalah model underscore augmented. Jadi ini pengecekan, lalu di sini kayak kita ada deklarasi variabel-variabelnya, untuk input label, output label, sama untuk parameter normalisasinya di sini. Nah, ini ada beberapa function. Kita ada function normalize datanya. Ya, di sini kita dimana menggunakan min max scalar untuk normalisasi datanya. Jadi setelah kita sesuaikan indeksnya sesuai dengan input labels yang di sini steps calories heart rate stress. Nah, di sini kita akan lakukan normalisasinya. Seperti ini logiknya. Jadi setelah itu, ini kan datanya tersimpan di data normnya yang akan kita return. Lalu di sini ada beberapa root endpoint-nya. Di sini untuk health check, ini mengecek apakah health apa statusnya apa servernya bekerja. Di sini ada juga untuk predict-nya. Di sini ini untuk fungsi untuk menjelaskan prediksi modelnya. Nah, kita cek dulu ini ada pengecekan. Misal kalau nggak keload muncul return seperti ini, error code. Dan juga ini ada pengecekan lainnya jika tidak menerima data dalam JSON-nya. Lalu di sini ada bentuk validasi juga di sini misalkan input datanya kita kurang dari tidak sesuai bukan 6 itu tadi sesuai tadi ada 6 kolom 6 baris dia akan dimunculkan error seperti ini. Seperti itu lalu di sini untuk predictionnya logic predictionnya jadi ini ada dua pengecekan kita jadi misalkan prediction kita dalam bentuk list yang dimana itu adalah multi head multi array gitu dalam bentuk list. Nah, di sini dia akan menjalankan is instance ini. Ya, untuk yang apa for I yang berada di sini. Ini kita juga ada nilai heuristic value-nya. Misalkan dia apa data yang kebaca itu skalanya 1 sampai 0, 0 sampai 1. Jadi nanti akan dikalikan supaya menjadi dikalikan 100 gitu. Lalu juga ini untuk yang single model. Jadi misalkan single head saja. Lalu ini kita juga buat heuristiknya di sini. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kan dikembangkan dalam bentuk JSON seperti itu. Oke, jadi ini untuk metode PY-nya, uji backend-nya. Kami pindah ke AI-nya, AI model nya. Nah, di sini itu ada penyimpanannya. Penyimpanan seperti eh, penyimpanan variable score, vendor score-nya yang akan dimunculkan sebagai prediksi readiness score-nya, seperti itu.
ditampilkan seperti ini. Lalu di sini kita ada kayak list data health data point. Gunanya itu untuk menyimpan data inputnya. Seperti itu. Nah, di mana di sini ada 4 input yang tadi kita masukkan, bisa didemokan. Lalu juga nanti health data sequence ini untuk dari manual inputnya. Untuk pengecekan juga misalkan dia tidak lengkap, di bawah 6, dia harus kita kasih reminder bahwa inputnya harus 6 values seperti itu. Jadi modelnya. Nah, ini prediction service ini gunanya itu untuk menggabungkan eh, kebaikannya. Nah, kebetulan yang code base yang ini masih menggunakan localhost, tapi sebenarnya yang kami dapat di Railway itu sudah diganti mengikuti link Railway-nya. Karena IP URL ini mengikuti dari .env yang kita masukkan. Nah, di sini ada logic untuk prediction service-nya. Nah, pertama ini ada kayak server healthy, jadi cuma ngecek doang. Misalkan servernya bekerja, dia nunggu 5 detik ini buat respon. Misalkan nggak ada respon balik, berarti servernya tidak bekerja seperti itu. Ini juga ada function predict gitu di sini. Nah, ini statusnya adalah untuk prediksi dari yang health sequence tadi yang kita masukkan dari model.dart di sini. Nah, di sini kan dia akan memanggil endpoint predict untuk menjalankan modelnya. Seperti itu. Nah, misalkan sukses, pokoknya 200, maka akan diikut ke JSON untuk response body-nya. Nah, nanti datanya akan dimasukkan ke prediction seperti itu. Pokoknya itu orang data list yang CSV dia pengecekan juga. Misalkan datanya itu timestamp-nya tidak 6 atau bukan 7. Jadi dia akan menunjukkan error seperti itu. Ini juga misal datanya aman untuk CSV-nya, dia akan menjalankan logic untuk predict seperti yang di atas tadi. Dan di sini. Oke, itu untuk logika backend-nya, untuk koneksi backend-nya. Lalu ini untuk UI-nya di sini semua. Kita mengambilkan ada class dashboard untuk placeholder-nya tadi itu. Ada juga di sini semisal beberapa function, ada yang predict from manual input ini yang dari hasil untuk input. Jadi misalnya input manual telah dimasukkan, kalau kita tekan tombol analisa kesehatan tadi akan dijalankan function ini. Seperti itu. Ini juga ada yang predict from JSON, ada juga predict yang from CSV yang dijalankan. Nah, ini untuk widget-widgetnya, untuk buildingnya. Ini headernya yang memunculkan tadi title tadi, ready fit itu. Ini untuk server status yang di bawahnya tadi. Lalu juga ini untuk build inputnya yang bisa memasukkan ekspor dari JSON atau CSV-nya itu di sini. Nah, di sini juga ada untuk button-buttonnya. Dan ini build panel inputnya di sini, logiknya. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk backend front-end-nya yang kita jalankan di Flutter. Oke, baik. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.